Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, di Amerika pada waktu dan zaman masih begitu banyak perbudakan. Ada seorang pria bule berkulit putih yang pergi ke tempat pelelangan budak. Mungkin saudara dan saya hanya paham yang namanya pelelangan ikan. Tapi di sana ada namanya pelelangan budak zaman dahulu. Sehingga pergilah bapak ini pergi untuk melihat-lihat apakah dia menemukan yang dia cari. Lalu dia tertarik kepada seorang gadis yang berkulit hitam, masih muda. Lalu dia usahakan di dalam lelang itu dia menang, dan sungguh dia menang. Artinya dia bayar biaya lelang tersebut, berapa harga dan nilai seorang budak, lalu dia bawa pulang budak ini. Di tengah jalan sambil pulang, lalu dia berkata kepada anak gadis yang menjadi budaknya itu. Dia bilang begini, sekarang kamu adalah gadis yang bebas. Nah, gadis itu bertanya, apa yang Bapak maksud saya bebas? Bebas. Oh, maksud Bapak saya bebas untuk berkata apa saja, ya? Maksud Bapak saya bebas untuk bisa mau kemana saja, ya? Maksud Bapak saya bebas untuk mau berbuat apa saja dalam hidup, ya? Kamu bebas. Lalu anak ini menjawab, baik, kalau gitu saya memilih untuk hidup mengikuti Bapak dan hidup dengan Engkau. Kisah ini membuat kita terenyuh. Seseorang yang dilepaskan, dibebaskan, tetapi kemudian memilih untuk mengabdi kepada tuannya yang baik. Dia bukan membeli budak untuk kemudian diperalat, dipakai, dimanfaatkan, bekerja mungkin di ladang, bekerja di rumah mungkin. Tapi dia membeli untuk dilepaskan dan dibebaskan. Tetapi sang budak, ketika dia merasakan anugerah yang begitu besar, dia berkata, saya tidak akan kemana-mana, saya akan memberikan hidup dan diri saya mengabdi kepada Engkau. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah itu yang dilakukan Yesus bagi kita? Bahwa kita ini sudah diperhamba, diperalat menjadi budak dosa. Lalu Yesus naik ke atas kayu salib dan menyelamatkan kita, menebus kita, menjadikan kita miliknya. Yesus berkata, you are a free man. Engkau adalah orang yang dilepaskan, dibebaskan. Lalu bagaimana respon kita? Apakah kita merespon, thank you Jesus, sekarang aku bisa berbuat apa saja yang aku mau lakukan dalam hidup. Atau kita berkata, terima kasih Tuhan, sekarang aku akan memberikan hidupku setia kepada Engkau, mengasihi Engkau Tuhan, mengiring Engkau dalam hidup, mentaati Engkau dalam seluruh kehidupanku. Aku menjadi milikmu, Engkau menjadi milikku. Semoga itu ada di dalam hati saudara dan saya. Karena Yesus sudah lepaskan, bebaskan kita dengan sungguh dan penuh. Bukankah masalah di dalam dunia ini adalah masalah ketaatan? Dari awal manusia hidup sudah mengalami kasus ketaatan. Dosa manusia yang pertama, tidak taat untuk tidak mengambil buah yang dilarang itu. Sehingga justru manusia menjadi orang yang kemudian ambil buah itu, makan buah itu, dan berdosa. Dosa manusia yang pertama dibuktikan adalah dosa mengenai ketaatan. Dan itu berjalan terus sampai sekarang. Berbagai macam bentuk ketidaktaatan terjadi dalam hidup. Bukan hanya manusia, tapi sudah menjadi manusia yang memiliki organisasi, bisa menjadi manusia yang kemudian
memimpin dalam satu departemen, manusia yang mungkin kemudian melakukan sesuatu dalam kehidupan berbangsa bernegara. Hidup memberontak kepada Allah, hidup tidak taat kepada Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kembali kepada firman. Berhati-hati. Kalau dosa manusia yang pertama adalah tidak taat, berarti kita harus hati-hati supaya kita berjalan di dalam ketaatan dan khususnya ketaatan kepada firman. Itulah dosa yang seringkali membawa manusia justru masuk dalam malapetaka demi malapetaka. Hari ini saya ingin membawa kita merenungkan firman dengan satu tema, the dimension of obedience. Dimensi ketaatan. Kalau kita memperhatikan sungguh-sungguh kebenaran firman ini, kita akan dibawa Tuhan naik satu level lebih tinggi. Untuk kita bisa menjadi orang-orang yang memahami apa itu ketaatan. Kenapa kita harus taat di dalam kehidupan ini. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan dimensi ketaatan yang diajarkan Alkitab kepada kita. Nomor satu, kita mau lihat Bapak Ibu bahwa ketaatan itu memimpin pada berkat. Obedience leads to blessings. Allah itu menyuruh saudara dan saya taat. Kelihatannya membatasi kita ini dan itu, tetapi maksudnya baik adalah supaya hidup saudara dan saya mengalami yang namanya berkat. Siapa mau diberkati? Semua mau diberkati. Angkat tangan aja susah, repot banget. Padahal yang diminta cuma siapa mau diberkati? Siapa mau diberkati? Amin, kita semua mau diberkati. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam hidup, kalau Allah maksudkan kita untuk hidup dalam ketaatan, itu karena ujung-ujungnya Tuhan mau kasih berkat. Itu sebabnya saya berkata bahwa obedience leads to blessing. Yosua Fatsal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan apa? Beruntung. Perintahnya apa? Perintahnya adalah supaya kita itu memperkatakan kitab Taurat. Lalu merenungkannya itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya dalam perbuatan kita, kita bertindak hati-hati dengan semua yang ada di dalamnya. Yaitu supaya kita itu mentaati firman. Supaya firman berkata, supaya apa? Perjalanan kita berhasil. Dan engkau akan beruntung. Kalau mau bilang, ayat ini kan gampang dimengerti. Tapi kenapa sulit dijalankan? Ini ayat yang menjanjikan berkat. Tapi ada perintah. Yaitu apa? Mentaati ayat ini. Kalau kita mentaati firman yang satu ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan hidup kita itu dikatakan Tuhan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Kalau saudara tanya kepada orang-orang yang di luar sana, semua orang ingin nasib yang baik, ingin berhasil, ingin beruntung. Alkitab udah kasih kita jawabannya. Tapi berapa banyak kita mau mentaati? Coba pikir baik-baik. Berapa banyak saudara baca Alkitab? Pikir baik-baik. Berapa banyak saudara mentaati apa yang saudara baca? Ayat begitu jelas. Ayat untuk diberkati ini. Kalau punya ballpoint ambil garis bawahi. Supaya saudara ingat. Yosua Fatsal yang pertama ayat yang ke-8. Lalu saudara saya ingin bawa kita lihat. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16 terjadi ketika ada kelaparan yang sangat hebat. Lalu
Kita lihat ayat ini. Elia berkata kepadanya, kepada seorang janda yang miskin, punya anak, yang juga tidak punya banyak dalam hidup. Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi kisahnya adalah ada nenek tua satu ini sedang pergi cari kayu bakar di hutan. Musim kelaparan, tidak punya apa-apa lagi. Lalu ketemu Elia. Lalu Elia tanya, ngapain? Cari kayu bakar. Kemudian kami mau pulang. Lalu mau goreng tepung ini karena cuma punya sedikit. Satu kali makan habis sudah buat aku dan anakku. Kemudian kami akan mati. Lalu Elia bilang, jangan begitu. Kamu ambil kayu bakar, kamu pulang, kamu goreng dahulu. Gorengan yang pertama itu buat aku. Nanti baru kau buat dirimu. Lah nenek ini udah biasa masak, udah tahu ukurannya porsi dia dan porsi anak. Itu sebabnya dia bilang, kami akan pulang, kami goreng semua ini, kemudian kami makan, lalu kami mati. Karena tidak cukup untuk 2 kali makan, apalagi 3 kali makan. Tetapi Nabi bilang, buatin buat aku dulu. Setelah buat aku, buat engkau. Nenek ini bisa bilang begini, egois banget engkau hamba Tuhan. Masa gak ada cinta kasih kepada aku yang miskin seperti ini? Bisa dia begitu, bisa dia negatif, tapi dia tidak lakukan. Dia pulang. Dia mentaati kata Nabi tersebut. Lalu kemudian dibuatlah roti untuk sang Nabi. Lalu Nabi makan. Lalu heran dia, loh kok masih ada? Dan mereka makan itu cukup lama. Sampai masa kekeringan selesai, di mana Allah kirim hujan kepada mereka. Allah pelihara 3 orang ini dengan tepung yang sedikit, dengan minyak yang mungkin hanya 1-2 sendok. Luar biasa. Inilah mujizat. Mujizat yang terjadi karena apa? Karena taat, Bapak Ibu. Taat. Berkat bisa menjadi upah terhadap ketaatan kita. Jadi jangan main-main sama taat. Taat itu penting banget. Taat itu kadang-kadang itu kayak, mungkin kalau saya boleh umpamakan, taat itu adalah seperti kartu ATM plus punya pinnya 6 digit. Wah, itu taat. Orang yang taat itu seperti orang yang punya kartu ATM dan nomor pinnya. Berkat itu ada bagi orang taat. Berkat itu berbicara bahwa Allah telah disenangkan. Kenapa kalau kita taat, kita dapat berkat? Kita taat, kita dapat berkat karena waktu kita taat itu ada pribadi yang disenangkan, yaitu Allah. Kalau saudara bisa menyuruh anak saudara tidur siang, yang biasanya tidak pernah mau tidur siang. Lalu satu kali waktu saudara bilang, nak, tidur siang. Ya mami, noni tidur siang. Ya mami, nyo mau tidur siang. Lalu mereka betul-betul tidur, mentaati akan apa yang saudara ucapkan. Senang gak hati saudara? Senang, sama.
Yang di atas juga sama. Ketika saudara dan saya mengambil langkah mentaati firman, nomor satu yang terjadi, dia disenangkan. Kalau dia disenangkan, dia juga akan berikan berkat untuk menyenangkan saudara. Itu sebabnya taat itu penting. Berkat itu dapat menjadi motivasi agar kita hidup lebih taat. Ketika kita berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain, kita akan melihat Tuhan menyertai. Tuhan buka jalan. Tuhan mengirim pertolongan. Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan memulihkan kita. Maka dengan itu kita akan semakin taat, semakin taat, semakin taat. Saudara harus berani dalam hidup ini memerintahkan kepada diri saudara. Supaya di dalam hidup saudara, engkau perintahkan, hai jiwaku, taatilah Allah. Perintahkan pada diri sendiri. Bukan perintah pada orang lain. Tapi kita perintah pada diri. Supaya kita hidup semakin hari semakin mentaati Allah. Saya membaca kisah mengenai seorang pemain sepak bola Liga Nasional Amerika Serikat NFL, Jason Brown, menjadi salah satu pemain yang dibayar paling tinggi. Dia punya anak 2, istri 1. Rumahnya besar, tapi hidupnya tidak bahagia. Satu kali waktu, di tengah hidup yang kaya dan gemerlapan seperti itu, mobil mewah, uang banyak, terkenal lagi. Mereka sampai pada satu titik suami dan istri mau cerai. Pada saat yang seperti itulah Jason ini, orang Kristen, sadar bahwa ternyata perjalanan hidup, ketenarannya, keberhasilannya hanya menuntun dia ke dalam sebuah keruntuhan rumah tangga. Karena dia hidupnya juga ugal-ugalan. Dia punya koleksi minuman keras itu banyak sekali di lantai 2. Disitulah pada tahun 2011. Dia ambil semua botol-botol minuman keras yang mahal-mahal itu. Ribuan dolar. Dia buang semua. Semua dia buang. Semua. Dia mau berubah. Lalu kemudian dia memutuskan untuk berhenti main sepak bola. Rumahnya yang besar itu dijual. Dia pilih untuk pergi ke daerah luar kota. Daerah pertanian. Dia beli tanah 100 hektar. Dia punya rumah tidak terlalu besar. Dia hidup di sana. Belajar menanam, menjadi petani, bukan sawah, buah-buahan. Menjadi petani buah-buahan. Belajar semua dari YouTube. Dia berhasil. Dan berhasil. Dan berhasil. Dan dia berkata, sekarang hidupku bahagia. Dia tinggalkan semua tindakan-tindakan yang membuat dia menjadi orang yang tidak mencintai dan tidak mentaati Allah. Dia buang semua itu dan dia hidup dengan istri dan anak dalam kesederhanaan. Tapi disitulah dia melihat Allah menyertai, memberkati dia. Itu sebabnya di dalam hidup saudara, kadang-kadang kita punya masalah. Coba dipikir-pikir. Jangan-jangan akar-akarnya cuma satu. Yaitu akar tidak taat. Menempel dalam diri kita sehingga sorga melabel saudara dan saya sebagai pribadi tidak taat. Diteropong dari sorga, ini tidak taat. Mikir, ini taat, berkati. Itu tidak taat, enggak. Ini taat, berkati. Oh, jangan-jangan kita dilihat dari sorga seperti itu. Bahaya. Rubah label saudara. Menjadi label orang-orang yang hidup di dalam ketaatan. Karena ketaatan itu memimpin kepada berkat.
kepada hidup yang baik. Ini yang kita harus jalankan. Kalau saudara taat, itu bukan supaya dilihat orang. Saudara bukan taat supaya dipuji orang. Saudara juga bukan taat supaya diketahui gembala atau siapapun. No, saudara taat supaya Tuhan tahu. Dan supaya Tuhan ubah hidup dan nasib menjadi orang yang diberkati. Amin Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat bersama-sama dimensi ketaatan yang kedua bicara mengenai obedience hinder us from big sins. Bahwa ketaatan itu menjauhkan kita dari dosa besar. Orang yang hidup taat itu dijauhkan dari hal-hal yang salah di dalam hidup ini. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan perintah kita untuk mentaati. Kalau ada seorang ibu sedang masak-masak di dapur. Lalu anak kecilnya datang yang belum pernah sekolah. Lalu bilang, "Mama ngapain mama?" Mamanya bilang, "Aku masak nak." Mama itu apa yang begini-begini itu? Itu api nak. Mama, aku mau pegang itu. Lalu sang ibu bilang, "Jangan pegang api." Tinggal dua, anaknya taat atau tidak. Mama, aku kepengen tahu api itu apa. Tangan dimasukkan di atas kompor, ya melepuh. Itu sebabnya Tuhan ajar. Kalau disuruh taat, itu karena Tuhan ingin kita itu dijauhkan dari hal yang salah. Dijauhkan dari kerugian. Dijauhkan dari hal-hal yang bisa membuat kita sengsara. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Gitu aja kok gak boleh sih? Kenapa sih begitu aja kok? Tuhan larang-larang. Manusia berpikir 1 kilometer, Allah berpikir 1000 kilometer. Allah sudah tahu apa yang ada di sana. Tapi Tuhan hanya bilang, "Jangan nak." Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Ini yang seringkali jadi masalah. Manusia nabrak apa yang dilarang Allah. Sehingga manusia kemudian masuk di dalam kehidupan yang betul-betul menyengsarakan karena dosa dan salah. Amsal 5 ayat 7 sampai 12. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang dari perkataan mulutku. Menyimpang itu apa? Tidak taat. Itu kan. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia. Dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain. Dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu. Jangan masuk ke rumah orang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Ayat ini mengajarkan jangan berzina, jangan selingkuh. Tetapi siapa nabrak, dia akan merasakan akibatnya. Ayat begitu jelas. Ini saya ambil salah satu contoh. Kalau orang tidak taat, itu yang akan terjadi. Yang menyerahkan kekuatan, keremajaan kepada orang lain. Lalu kemudian dikatakan kekayaannya akan pindah. Coba lihat hidup di luar sana. Berapa banyak orang-orang yang kemudian terjerumus masuk di dalam dosa perzinahan. Kekayaannya melorot. Karena memang dipelorotin oleh yang sana. Kekayaannya masuk ke rumah orang asing. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Lalu mau keluar dari sana tidak bisa. Dikunci terus. Tidak mampu keluar dari situasi dan keadaan yang seperti itu.
Lalu baru nyesel, kenapa ya begini? Kenapa hidup jadi begini? Kenapa bisnis jadi begini? Masalahnya cuma satu, tidak taat. Dulu sekali saya pernah ketemu seorang gadis usia kira-kira 22 tahun. Dibawa oleh temannya konseling kepada saya. Zaman belum ada Happy Family Center. Lalu saya ketemu dia. Duduk di depan saya. 2 orang ini. Saya konseling. Karena temannya bawa dia. Temannya bilang, Pak, dia ini mahasiswa teman saya. Tapi dia ini loh. Jalan sama suami orang. Jadi simpenan. Jadi saya konseling. Saya lihat rambutnya panjang, sepunggung. Cantik anaknya. Intelek. Artinya orang berpendidikan, sekolah, universitas. Saya konseling semua. Saya pikir udah cukup untuk bahwa dia berubah. Pertanyaan terakhir saya tanya. Mau berubah? Mau berhenti dari selingkuh? Dia jawab, enggak Pak, kaget saya. Itu adalah pertama kali saya menjadi orang kaget. Karena ada orang saya tanya mau berhenti dari selingkuh, jawabnya tidak. Membuat saya sebagai seorang yang hamba Tuhan, saya ingin tahu kenapa. Dan dia jawab, enak masalahnya Pak. Tuh. Enak. Udah jujur mau diapain. Lalu saya bilang, baiklah kalau gitu. Mari kita berdoa. Saya doa, saya lepas mereka. Apa yang bisa dilakukan seorang hamba Tuhan? Dalam situasi seperti itu. Mau saya paksa? Bukan anak saya. Bukan siapa-siapa saya. Datang pun dibawa temannya. Bukan kehendak sendiri. Sulit situasinya. Ya saya doain. Saya goodbye. Tapi firman sudah ajar. Engkau hidup seperti ini. Engkau akan mengalami apa yang firman ucapkan dan katakan. Kadang-kadang enak awalnya, pahit di belakang. Kadang-kadang nikmatnya sekarang di belakang sana persoalan besar menunggu kita. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan. Lebih baik mentaati firman daripada mentaati daging yang bilang enak kok. Hati-hati di dalam hidup ini. Ketaatan itu mencegah kita terjerumus ke dalam rawa dosa. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Tuhan tahu jalan terus ambruk kamu. Jalan terus jatuh engkau. Masuk jurang. Tapi kita bilang enak kok. Buktinya sudah setahun tidak apa-apa itu. Tidak tahu itu, tidak ketahuan itu. Hati-hati. Hati-hati dalam hidup. Ada seorang hamba Tuhan. Jakarta. Ini ceritanya juga sudah lama. Dia pimpin perjamuan kudus. Di belakangnya tembok. Lalu ada salib. Besar. Besar, salib besar. Dia pimpin perjamuan. Belum selesai mimpin. Itu salib ambruk. Pruak ke depan. Berantakan semua. Semua anggap itu pakunya tidak beres. Kawatnya tidak beres. Pengikatnya mungkin patah. Ambruk. Singkat cerita, besok beberapa orang datang ke sana, periksa. Semuanya tidak ada yang salah. Paku nggak salah, kawat nggak salah, cantolan tidak salah. Tapi heran kenapa salib ini jatuh tepat waktu mau perjamuan kudus, pendeta ada di depan. Akhirnya pendetanya dipanggil. Diceritakan, kalau menurut pandangan kami, tidak mungkin salib itu bisa jatuh.
Lalu ditanya, ada apa sih sama kamu? Pendetanya akhirnya menjawab, saya minta maaf, saya berzina. Tidak ada yang tahu, tapi Roh Tuhan tahu dan ungkapkan semua. Pastilah dia pulang, mikir, tidak bisa tidur. Tahu itu adalah pukulan Tuhan kepada dia. Untung masih punya hati mau berubah bertobat. Dan akhirnya dia berubah dan bertobat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ketaatan itu mencegah kita dari malapetaka. Mazmur 107 ayat 10. Mazmur 107 ayat 10. Ada orang-orang yang duduk di dalam kegelapan dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Kenapa? Karena perbuatannya. Karena perbuatannya. Ayat 11 bilang apa? Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan menista nasihat yang maha tinggi. Ini. Jadi kalau lihat ada orang mengalami yang kadang-kadang di luar dugaan dan sesuatu yang berat. Alkitab bilang itu karena mereka memberontak terhadap perintah Allah. Artinya apa? Tidak taat. Jadi saudara, ketidaktaatan bahwa kita itu masuk dalam malapetaka. Ketaatan justru membawa kita itu terhindar dari malapetaka. Kita harus hati-hati. Ketaatan itu menolong kita untuk hidup bahagia di hadapan Allah. Mazmur 107 lagi. Ayat 17-18. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Kalau saudara lihat, ayat ini juga bilang, ada akibat karena ada sebab. Sebab kesalahan-kesalahan mereka, sebab kelakuan mereka yang berdosa. Itu membuat mereka itu terjerumus kepada malapetaka. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Supaya jangan sampai karena ketidaktaatan kita, bahagia yang ada di depan kita itu hilang begitu aja. Bahagia itu selalu ada hubungan dengan ketaatan kita. Saya membaca kisah mengenai seorang penyair terkenal Amerika bernama Maya Angelou. Umur 16 pergi pesta. Lalu dia lihat ada seorang laki-laki tertarik kepadanya. Lalu laki-laki itu mengajak dia tidur. Dia pergi tidur. Satu kali. Begitu selesai keluar dari kamar dia bilang, ternyata gitu aja. Ternyata enggak begitu aja. Ternyata dia hamil. Untung punya orang tua yang baik. Orang tuanya tanya kepada dia, Maya, apakah kamu cinta pada orang laki-laki itu? Enggak, Mama. Apakah laki-laki itu cinta kepada kamu? Enggak, Mama. Baik. Kalau gitu jangan bikin kesalahan yang berikutnya. Jangan anak itu dalam kandungan kau apa-apakan. Dan memang dia enggak mau. Dalam hatinya dia bilang, aku tidak akan menggugurkan ini. Dan anak itu melahirkan.
usia 16 punya anak. Dan dibesarkan. Namanya adalah Guy. Menjadi seorang anak yang baik. Suka membaca, suka guyon, suka olahraga. Mamanya sendiri pun bertumbuh. Kemudian menjadi orang yang sukses. Menjadi seorang penyair top terkenal Amerika. Maya Angelou. Kalau dia umur 16, bunuh anak itu dalam kandungan, saya yakin hidupnya tidak akan seperti sekarang. Dia berubah, dia bertobat. Lalu dia berjalan dalam kebenaran. Dan Allah ubahkan hidupnya. Bahagia. Sekarang anaknya Guy sudah menikah. Tapi orang tuanya tetap bahagia. Inilah yang Allah inginkan dalam hidup. Bahwa kalau kita hidup dalam ketaatan, kita akan dihindarkan dari dosa besar, masalah besar yang bisa terjadi dalam hidup. Banyak orang menikmati dosa di sana. Jangan saudara bilang, iya kok enak ya, dia gitu-gitu loh, kok gak ngalami apa-apa. Belum alami. Karena firman tidak akan pernah batal bagi siapapun. Satu kali waktu pasti ngalami sesuatu dalam hidup. Yang gak usah ditungguin itu untuk terjadi. Tanteni kapan terjadi, tanteni. Enggak usah, itu hidupnya orang, gak usah diurus. Kita urus hidup kita sendiri. Supaya kita hidup di dalam ketaatan. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Dimensi ketaatan bicara bahwa obedience lead you to victory. Ketaatan itu memimpin kita ke dalam kemenangan. Kemenangan. Orang taat itu mengalami kemenangan dalam hidup. Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4 bicara mengenai tembok Yeriko yang dirobohkan. Dalam pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Lalu ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka. Dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Perintahnya apa coba? Satu bangsa, prajurit, diperintahkan Yeriko itu cuma dikelilingi saja. 1 hari 1 kali. Dan tidak boleh bersuara, tidak boleh bicara, tidak boleh ngobrol selama berjalan. Dan harus semua di depan 7 peniup sangkakala. Ada tabut Tuhan yang diangkat mengelilingi. Tapi semua yang berjalan keliling harus diam. Tidak boleh ngobrol. Ya Pak, makan pagi dah? Belum. Aku ya saya lapar ini. Tidak ada ngobrol. Tadi malam mimpi apa? Tidak ada. Tidak boleh perintahnya. Setiap hari 1 kali. Selama 6 hari. Hari ke-7 kelilingi 7 kali. Begitu mendengar bunyi sangkakala pada hari yang ke-7. Semua harus teriak bersorak-sorai. Dan mujizat itu terjadi. Saudara kira gampang? Gak gampang. Kumpulin 100 orang, suruh bilang diem. Kita dalam 2 jam kita diem. Bisa?
Tapi ini perintah, harus ditaati. Bangsa Israel taat. Kita nih loh, gimana caranya bisa masuk Yeriko kalau cuma dikelilingi tok. Satu kali lagi selesai. Diem lagi, gak boleh ngomong apa-apa. Cuma jalan sambil diem, jalan aja. Ini perintah apa sih? Tuh. Kadang-kadang perintah Tuhan tuh gak masuk akal. Ini masalahnya. Itu yang membuat kita kemudian gak terima. Nggak masuk akal. Sehingga kita tidak mentaati. Tuhan itu sebenarnya cuma cari taat. Tidak cari pinternya kita, tidak cari dan minta logikanya kita. Enggak minta apa-apa. Buktinya pada hari ke-7 dikelilingi 7 kali. Firman bilang apa? Tiba-tiba temboknya itu roboh. Ya tinggal masuk perang dan menang. Disinilah kita lihat. Tuhan itu suruh kita taat. Ada maksudnya. Ketaatan itu sebenarnya memupuk kebergantungan kita kepada Allah. Taat itu untuk dilihat. Kita ini bergantung gak sama dia? Ini masalahnya. Ketaatan itu membawa kita melangkah dengan iman. Saya ambil contoh yang lain. Contoh yang sering kita tahu. Yesus merubah air menjadi anggur. Iya kan? Itu tempayan-tempayan yang isinya anggur diisi air sumur. Itu aja udah gak masuk logika. Nah, kok disuruh? Disuruh. Aduh. Kenapa ini begini? Gak masuk akal ini. Tempayan isinya anggur, diisi air sumur. Aduh. Ya udahlah, jangan rame-rame. Biar kita-kita aja yang tahu kebodohan yang terjadi di belakang layar. Gak taunya Yesus bilang, tolong dicedok. Berikan pada MC. Aduh, ini masalah. Ini besok dipecat ini. Aduh, ini gimana ini? Orang biasa minum anggur dikasih air. Sumur lagi. Aduh. Tapi dia taat. Waktu diminum jadi anggur. Ini loh. Ketaatan itu untuk menunjukkan seberapa kita bergantung, seberapa kita melangkah dengan iman. Ketaatan itu membuat kita melihat dan mengalami mujizat. Siapa mau alami mujizat? Please angkat tangan. Please, please, please. Berarti saudara harus belajar hidup lebih taat. Saudara hidup lebih taat supaya engkau bisa melihat dan mengalami mujizat di dalam hidup. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saudara dan saya. Taat. Kadang-kadang taat itu memang Bapak Ibu, kadang-kadang taat itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tiba-tiba saya ingat kisah. Saya ada di Australia. Udah lama ceritanya. Ibu Agnes dan saya di Australia. Kami melayani di rumah tante kami yang punya gereja di Sydney. Ibu Agnes di jadwal, saya juga ada jadwal. Heran, Ibu Agnes sakit. Sakit, suaranya hilang. Hilang. Mulutnya bisa buka tutup, isinya enggak keluar. Suaranya enggak keluar. Waduh, gimana ini? Sudah, alamat saya gantiin. Ya udah, saya gantiin. Tapi masih ada lagi khotbah. Saya pulang siang, setelah saya khotbah, saya gantiin dia, saya pulang siang. Mau kasih makan, yang ada makan. Iya tuh dibeliin sama mami itu ayam tim, nasi ayam itu apa kayak Hainan itu tim. Oke, saya doa, selesai amin, tak buka. Di atas nasi ayam tim itu ada daun seledri. Lalu saya pisahkan, saya taruh di pinggir seledrinya itu. Kecil segini aja, strip segini. Saya makan yang lain. Sampai habis. Terus istri saya bilang, loh aku udah dikasih.
Kalau kamu makan seledrinya. Makan seledrinya. Karena ada tante saya di situ, jaga perasaan suami. Seledri saya kasih, ya dimakan. Tapi dalam hati dia ngomel, punya suami kok kayak gini. Ayam gak dikasih, nasi gak dikasih, dihabisin semua, seledri suruh makan. Makan. Kalau kamu makan kamu sembuh. Saya bilang begitu. Dia makan. Saudara, dia makan. Tadi waktu saya belum makan suara gak keluar. Setelah saya selesai makan, saya suruh dia makan seledri. Lalu saya naik ke loteng, mau sikat gigi. Saya naik ke loteng, tiba-tiba saya kaget. Dengar teriakan, Ani. Saya kira istri saya jatuh. Saya balik, kenapa? Aku bisa keluar suaranya. Kok bisa? Suaranya itu langsung keluar, 100% keluar. Lalu saya bilang, tadi malam waktu kamu batuk-batuk terus semua. Dan saya tidak ngikuti kamu doa. Tapi saya doa sambil berbaring. Tuhan bilang sama saya, kasih makan istrimu daun seledri. Tapi waktu saya bangun pagi mau ke gereja dan khotbah, lupa saya. Dan saya mikir, ini Australia, mau cari seledri di mana? Jadi saya itu ya lupa akhirnya, tidak mikir, nggak nganggep. Tapi begitu saya buka kotak itu, ada seledri. Saya ingat lagi perintah Tuhan, suruh makan seledri. Makanya ayamnya tak makan sama nasinya. Seledrinya tak kasihkan kamu. Oh gitu. Saudara kalau ketemu Ibu Agnes tanya, benar nggak? Saya betul-betul terima dari Tuhan. Suruh dia makan seledri. Saya tidak tahu apa hubungannya seledri dengan batuk berat sampai hilang suara. Mungkin kalau saudara batuk berat dan hilang suara, makan seledri belum tentu saudara. Karena belum ada perintah. Tuhan hanya uji dan testing saya di dalam ketaatan saya. Sehingga membuat saya, Ibu Agnes, tante saya, semuanya melihat mujizat. Ibu Agnes bisa bersuara dan sore dia khotbah. Haleluya, luar biasa. Itu sebabnya mari kita dalam hidup ini ambil komitmen. Saya mau lebih taat lagi sama Tuhan. Itu aja. Tuhan tidak tuntut saudara lebih pinter kok. Tuhan tidak tuntut saudara itu doa 5 jam sehari. Baca 50 pasal Alkitab sehari. Nah, yang Tuhan tuntut itu semakin taat kepada firman. Karena itu bagian yang sangat penting dalam hidup. Ketaatan itu memimpin pada berkat. Menolong supaya kita itu dijauhkan dari dosa-dosa yang besar. Dan membawa kita untuk lihat mujizat. Mau lihat mujizat? Ayo lebih taat lagi pada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.